Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan cara menyampaikan dan mendengarkan hadits. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala far'un wa yajuzu as-sama'u min wara'i hijabin kama kana as-salafu yarwuna an ummahatil mu'minina wahtajja ba'duhum bi hadithi hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktumin. Cabang mendengar boleh di balik hijab, sebagaimana para salaf terdahulu meriwayatkan dari ummahatul mukminin dan sebagian mereka berhujjah dengan hadis hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktumin, sampai Ibnu Ummi Maktum memanggil. Wa qala ba'duhum an Syu'bah idza haddatsaka man la tara syakhsahu fala tarwi anhu. Dan sebagian mereka berkata dari Syu'bah, apabila seseorang bercerita kepadamu yang kamu tidak melihat orangnya, maka jangan kamu meriwayatkan darinya. Ini Masya Allah, meriwayatkan di balik hijab. Boleh atau tidak? Sebagian ulama tidak membolehkan. Harus dilihat orangnya. Harus dilihat apa? Orangnya. Tapi pendapat pertama tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Shalah, boleh. Salaf meriwayatkan dari ummahatul mukminin dan semuanya di balik hijab. Tidak langsung meriwayatkan. Tidak langsung dengar, di orangnya langsung datang. Enggak, mereka meriwayatkan dari ummahatul mukminin karena mereka butuh kegiatan Nabi dalam rumah. Kan kalau di luar rumah alhamdulillah para sahabat lihat. Tapi dalam rumah kan dinukil oleh pemilik rumah itu lebih dipercaya. Maka mereka yang diriwayatkan dari dan meriwayatkan mereka dari belakang hijab. Terus fala'allahu syaitanun qad tasawwara fi suratihi yaqulu haddatsana akhbarana. Maka boleh jadi syaitan memberikan gambaran pada suatu bentuk, dia berkata haddatsana akhbarana. Paham katanya ya? Bisa saja itu yang di belakang hijab setan. Yang dia bilang haddatsana akhbarana, terus dia buat hadis palsu. Dah? Iya, terus Wa hadza ajibun wa gharibun jiddan. Ini sesuatu perkara yang mengherankan, aneh sekali. Idza haddatsahu bi haditsin tsumma qala la tarwi anni aw raja'tu an isma'ika wa nahu dzalik. Apabila dia menceritakannya dengan satu hadis, kemudian dia berkata, jangan kamu meriwayatkanku dariku, atau saya rujuk dari pendengaranmu, dan semisal hal tersebut. Walam yubadi mustanadan siwal man'i al-yabisi. Dan dia tidak menunjukkan yang disandarkan kecuali pelarangan yang keras, yang kaku. Au asma'a qauman, atau dia mendengar kaum fakhasta ba'dhum wa qala, dan dia mengkhususkan sebagian mereka dan dia berkata la ujizu li fulanin an yarwi anni syai'an. Saya tidak mengizinkan untuk si fulan agar dia meriwayatkan dariku sesuatu. Fa innahu la yamna'u min sihhat riwayati anhu. Maka sesungguhnya dia melarang dari benarnya riwayat darinya. Wala ini masalah ini ya. Kalau dia menyampaikan sebuah hadis, gurunya ini, tapi gurunya malah bilang, jangan riwayatkan ini. Ini gimana? Boleh nggak murid yang mendengar meriwayatkan? Tanda? Kalau guru bilang, dia sampaikan sesuatu, tapi jangan kau cerita. Karena orang-orang, kalau hadis ya, kalau cerita lain gimana? Ada orang, jangan saya cerita ini. Dia bilang, jangan kau cerita ini. Nanti dia bilang, dia cerita lagi, tapi jangan kau cerita ini. Dia meriwayatkan. Ternyata di dunia hadis juga ada begitu. Iya, ini saya sampaikan kepada kamu ini hadis, tapi jangan riwayatkan. Apakah boleh bagi murid meriwayatkannya? Iya. Nah, ini yang dia belum bicarakan. Ada yang menyatakan hal ini tidak berpengaruh akan kesahihan hadis. Artinya kalau dia meriwayatkan tetap sahih. Tetap sahih. Dipahami ini kan? Iya, terus walal tifata ila qawli, dan tidak ada perhatian kepada ucapannya. Wa qad haddatsan nasa. Artinya tidak perlu kita menengok kepada ucapannya. Maksudnya ucapan apa itu? Jangan meriwayatkan dari saya. Paham dah? Ini masalah hadis. Masalah hadis. Jadi tidak perlu melihat ucapan guru. Kan kita mau menyampaikan ilmu.
Kan tidak boleh kita menyembunyikan apa? Ilmu. Beda kalau yang tadi itu, kalau hal rahasia, aib, itu tidak boleh. Jangan sampai nanti berdalil dengan ini. Tuh, jangan terpengaruh dengan larangannya. Cerita saja. Ya, beda tak? Beda dengan hadits karena menyembunyikan apa? Ilmu. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين وحالة هذه. Sama. Jadi Al-Harith Ibnu Miskin bilang ke An-Nasai, jangan sampaikan apa yang saya sampaikan kepadamu. Tapi An-Nasai tetap sampaikan haditsnya. Tetap sampaikan haditsnya. Terus Wahalatu hadhi, demikianlah keadaannya. Wa afta Syekhu Abu Ishaq al-Isfirani bidzalika, dan Syekh Abu Ishaq al-Isfirani memberi fatwa demikian. Bolehnya meriwayatkan hadits yang guru itu larang kita untuk meriwayatkannya. Al-Qismu Tsalitsu al-Ijazatu. Pembagian yang ketiga adalah al-ijazah. Kan yang kedua, yang pertama guru membaca, kedua murid membaca, ini ketiga guru tidak baca, murid tidak baca, diijazahkan. Diijazahkan. Paham kan? Iya. Riwayatu biha jaizatun indal jumhuri, dan periwayatan dengan ijazah maka boleh di sisi jumhur. Artinya murid ini tidak membaca sama guru ini, tapi gurunya langsung bilang, saya ijazahkan kepada kamu semua yang saya dengar. Ini buku ini. Padahal dia tidak baca ke muridnya tidak baca kepadanya. Wadda'a al-Qadhi Abu Walid al-Baji al-ijma' ala dzalika, dan Al-Qadhi Abu Walid al-Baji mengakui ada ijma' pada hal tersebut. Akan bolehnya. Wa naqadahu Ibnu Salah bima rawahu Ar-Rabi'u an Syafi'i, dan Ibnu Salah membatalkan apa yang Rabi' meriwayatkannya dari Syafi'i. Iya, artinya tidak ijma'. Bukan ijma'. Ini pendapat jumhur. Kan tadi idda'a ijma'. Terus Annahu man'a minar riwayati biha, dia melarang dari periwayatan dengan ijazah. Imam Syafi'i tidak membolehkan. Ini menunjukkan ada khilaf. Wa bidzalika qata'a al-Mawardi, oleh karena itu putuslah periwayatan al-Mawardi. Nah, enggak. Dengan itulah diputuskan oleh al-Mawardi. Dengan itulah diputuskan oleh al-Mawardi. Wa azahu ila madhhab Syafi'i, dan dia menisbatkannya kepada madhab Asy-Syafi'i. Wa kadzalika qata'a bil man'i al-Qadhi Husain bin Muhammad al-Marwarudi sahibul ta'liqati. Demikian pula diputuskan Al-Qadhi Husain bin Muhammad Al-Marwarudi, pemilik ta'liqat, dengan pelarangan tersebut. Wa qala jami'an, dan mereka berdua berkata secara bersamaan, la ujazatil riwayatu bil ijazati la batalatir rihlatu. Seandainya periwayatan itu dengan ijazah, maka niscaya rihlanya terputus. Tidak perlu kita rihlah. Artinya cukup antum telepon saya. Ada orang begitu. Ada orang masa ini kan suka cari ijazah. Bahkan dia pernah WA saya. Dia bilang, antum tahu nomor syekh ini? Entah apa, mau telepon. Saya mau meriwayatkan buku lewatnya. Lewat telepon. Nah, batalat rihla untuk ini. Berarti tidak ada gunanya kita pergi rihla. Kita pergi safar ke negeri lain untuk belajar. Karena cukup kita apa? Kalau guru itu ijazahkan, selesai masalah. Tidak perlu kita duduk di hadapan. Ini pintu yang dilihat oleh orang-orang Syafi'iyah. Oleh Imam Syafi'i dan yang mengikutinya tadi. Iya. Kalau tetap ada rihlah dan kita meriwayatkan dengan ijazah, berarti tidak ada masalah. Kalau tetap kita pergi ke sana belajar di hadapannya, kemudian karena kita tidak lama sekali sementara membacanya butuh waktu yang lama, maka dia ijazahkan dengan melihat bahwa kita memang berhak untuk mendapatkan itu, maka dibolehkan. Kalau hilang ini sebab. Terus. Wa kadza ruwiya an Syu'bah ibni Hajjaj wa ghairihi min a'immatil hadits wa huffadhi. Demikian pula diriwayatkan dari Syu'bah bin Hajjaj dan selainnya dari imam-imam hadits dan para penghafal. Wa mimman abatolaha Ibrahim al-Harbi wa Abu Syekh Muhammad bin Abdullah al-Asbahani wa Abu Nasr al-Wa'ili as-Sajazi wa haka
dzalika an jama'atin mimman laqiyahum. Dan demikian pula Ibrahim al-Harbiyu membatilkan hal tersebut, dan Abu Syekh Muhammad bin Abdullah al-Asbahani dan Abu Nasr al-Waili as-Sajaziyu dia menghikayatkan hal tersebut dari sekelompok jamaah siapa yang bertemu dengan mereka. Summa hiya aqsamun, dan dia memiliki pembagian-pembagian. Artinya riwayat dengan ijazah itu macam-macam. Tadi itu pembicaraan boleh atau tidaknya. Para ulama khilaf. Akan bolehnya meriwayatkan dengan ijazah. Awalan ijazatun min muayyanin li muayyanin fi muayyanin. Yang pertama ijazah untuk hal tertentu, untuk sesuatu tertentu dalam hal tertentu. Ijazah dari orang tertentu untuk hal tertentu pada sesuatu yang tertentu. Artinya dia bilang begini, saya riwayatkan ini hanya kepada muridku yang hadir di sini. Bukuku yang ini, tidak semuanya. Jadi dia tertentu untuk kepada yang tertentu. Paham kan? Riwayat ijazah tertentu. Bi an yaqula ajaztuka an tarwiya anni hadzal kitaba aw hadhil kutubah. Dia berkata, saya mengizinkanmu untuk agar engkau mengijazahkan. Dia berkata, saya mengijazahkanmu agar kamu meriwayatkan dariku kitab ini atau kitab-kitab ini. Wahyal munawalatu, dan ini dalam bentuk penyerahan. Jadi ini cuma dalam bentuk munawala, ini penyerahan. Dia kasih muridnya, saya riwayatkan kepada kamu, saya bolehkan kamu riwayatkan dari saya ini. Fahadhi jaizatun indal jamahiri, dan ini boleh di sisinya para jumhur, hatta zahiriyah, sampai orang-orang zahiriyah membolehkan hal tersebut. Lakin khalafu fil amali biha, akan tetapi mereka menyelisihi dalam pengamalan dengannya. Li'annaha fi ma'nal mursal indahum, karena sesungguhnya pada yang terdapat makna mursal di sisi mereka, idlam yattasil as-sama'u, karena tidak bersambungnya pendengaran. Orang zahiriyah mengakui hal itu boleh, cuman dari sisi amalan mereka tidak amalkan. Kan ini mursal ini terputus sanadnya. Kan dia tidak dengar, cuma meriwayatkan. Tanian ijazatun li muayyanin fi ghairi muayyanin. Yang kedua, ijazah untuk hal tertentu pada hal selain tertentu. Jadi dia ijazahkan kepada muridnya tapi umum. Hal yang umum. Semua bukuku boleh kamu riwayatkan. Begitu. Mitlu ayyakula ajaztu laka an tarwiya anni ma arwihi. Mutlak dah. Saya ijazahkan kepada kamu untuk meriwayatkan dariku apa yang saya riwayatkan. Pokoknya apa saja. Au ma soha indaka, atau apa yang saya sohikan darimu. Apa yang sohi di sisimu. Min masmu'ati wa musannafati, dari yang didengar dariku dan tulisan-tulisanku. Wa hadza mimma yujawwizuhu al-jumhur aidan, dan ini juga jumhur memperbolehkan hal tersebut, riwayatan wa amalan, secara periwayatan dan secara amalan. Talitan al-ijazatu li ghairi muayyanin. Yang ketiga, ijazah untuk hal selain tertentu. Mitlu ayyakula, misalnya seperti dia berkata, ajaztu lil muslimina aw lil mawjudina. Berarti kalau dia bilang ajaztu lil muslimin, semua muslim bisa meriwayatkan darinya. Atau lil mawjudin, yang ada saja, yang belum lahir berarti tidak. Paham ini? Wah, luas sekali ini. Artinya kalau nanti ada ijazah ma'al-lukil, tentunya lebih kuat. Dia ijazahkan terus dia ketemu dengan gurunya langsung. Ini dia tidak ketemu. Kan dia bilang, saya ijazahkan kepada kaum muslimin. Beda dengan wakafkan kepada kaum muslimin. Ini dia ijazahkan. Artinya antum boleh riwayatkan. Syekh saya menceritakan, antum udah ketemu. Tidak lahir antum sebelumnya. Paham tak? Au liman qala la ilaha illallah, atau orang yang berkata la ilaha illallah. Terus wa tusammal jaizata al-ammata, dan ini dinamakan al-ijazata. Wa tusammal ijazata al-ammata, dan ini dinamakan ijazah yang umum. Wa qad i'tabaraha ta'ifatun minal hufadzi wal ulama'i, dan sungguh sekelompok dari para penghafal dan ulama menganggap hal tersebut. Famimman jawazaha al-Khatib al-Baghdadi,
dan diantara yang membolehkannya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi wa naqalaha an syekhihi Al-Qadi Abi Tayyibi At-Tabari, dan dia menukilkannya dari syekhnya Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari. Wa naqalaha Abu Bakrin Al-Hamizi an syekhi Abil Ala'i Al-Hamadani Al-Hafidh, dan Abu Bakar Al-Hamizi menukilkannya Al-Hazimi. Al-Hazimi, dia menukilkannya dari syekhnya yaitu Abi Ala Al-Hamadani Al-Hafidh wa ghairuhum min muhaddithi al-gharibati al-magharibati rahimahullahu, dan selain mereka dari para penghafal hadis orang-orang barat, Orang-orang Maghrib. rahimahullahu. Orang barat. Jadi ngeri itu orang barat ya. Iya, kan dulu itu ada ulama Masyrik, ada ulama Maghrib. Nama jadi maksudnya istilah timur barat, bukan orang barat. Dan daerahnya di arah sana. Iya, sama dengan Kufa dan Basra, begitu maksudnya. Ahli hadits juga ada begitu. Iya. Rabi'an al-ijazatu lil majhuli bil majhuli. Yang keempat yaitu ijazah untuk orang yang tidak diketahui dengan yang tidak diketahui. Fasidatun. Yang mengijazahkan tidak ditahu siapa. Nah, terus yang diijazahkan kepadanya tidak ditahu juga. Kalau ini siapa, apa ini? Ini tidak ada sama sekali menganggapnya. Itu saja tadi yang ketiga itu hanya sebagian yang menganggapnya. Iya, hanya sebagian yang menganggapnya. Kalau ini fasidah, maka ini fasid. Walaysa minha ma yaqa'u minal istid'a'i li jama'ati musammayna la ya'rifuhu al-mujizu aw la yatasaffahu ansabahum wa la iddatahum. Karena tidak ada padanya apa yang terjadi dari pengharusan kelompok yang dinamai, dan orang yang memberikan ijazah tidak mengetahui mereka atau dia tidak menalaah nasab-nasab mereka dan bilangan-bilangan mereka. Tidak ditahu ini siapa. Nah, nasabnya tidak ditahu, orangnya siapa, tidak. Fa inna hadza sa'igun sya'i'un, maka ini dikerjakan dan tersebar. Kama la yastahdiru al-musmi'u ansaba man yahduru majlisahu wa la iddatahum wallahu a'lam. Sebagaimana pula orang yang mendengarkan nasab-nasab tidak meminta kehadiran orang yang hadir dalam majelis dan bilangan mereka, wallahu a'lam. Artinya ini tidak sama ya, majhul ke majhul. Sama sekedar tidak ditahu nasabnya tapi hadir di situ. Tidak ditahu dia. Kalau cuma tidak ditahu nasabnya apa, boleh, tidak ada masalah. Yang penting tidak majhul. Tidak majhul orangnya. Tidak majhul orangnya. Ini 4 jenis. Ini 4 jenis. Masih panjang lagi tentang riwayat dengan ijazah ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah.